Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyani Daud dengan NPM 073825111086 dari kelas B dari program studi teknik pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi geologi dasar. Materi yang pertama yaitu tektonik lempeng, materi yang kedua yaitu geologi struktur, materi yang ketiga yaitu alat-alat geologi yang digunakan di lapangan, materi yang keempat yaitu stratigrafi. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu tektonik lempeng. Pengertian tektonik lempeng. Tektonik lempeng adalah teori geologi utama yang menjelaskan bahwa kulit bumi atau litosfer terpecah menjadi lempeng-lempeng besar yang terus bergerak perlahan di atas lapisan astenosfer yang lebih cair, menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan gunung di batas lempeng tersebut. Struktur bumi yang pertama yaitu kerak bumi. Lapisan terluar tebalnya 5-70 km, terdiri atas tanah dan batuan. Yang kedua, mantel bumi, lapisan tebal 2.900 km dengan material silikat, mengandung arus konveksi. Yang ketiga, inti luar berbentuk cair, terdiri dari besi dan nikel, suhu 3.800 sampai 6.000 derajat Celcius. Yang keempat, inti dalam, padat, terbuat dari besi dan nikel, suhu hingga 7.000 derajat Celcius. Jenis gerakan yang pertama, divergen, lempeng atau membentuk dasar samudra. Konvergen, lempeng saling bertumbukan, membentuk pegunungan atau palung laut. Yang ketiga, lempeng bergerak saling berpapasan, saling menyebabkan patahan dengan gempa bumi. Bumi, getaran bumi akibat pelepasan energi dari pergerakan lempeng atau aktivitas vulkanik. Jenis gempa. Yang pertama, tektonik, terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik seperti tabrakan atau gesekan. Yang kedua, gempa vulkanik, dipicu oleh aktivitas gunung berapi seperti atau letusan. Kesimpulan materi tektonik lempeng adalah bumi yang terdiri dari lempeng-lempeng litosfer besar yang terus bergerak di atas astenosfer cair. Interaksi di bantas lempeng ini konvergen, divergen, transformasi, menjelaskan fenomena geologis utama seperti pembentukan pegunungan, palung laut, gempa bumi, dan aktivitas vulkanik, serta membentuk bentang alam, benua, dan samudra yang dinamis dari waktu ke waktu. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu geologi struktur. Gambaran umum geologi struktur. Yang pertama, tujuan mempelajari deformasi batuan akibat gaya tektonik. Yang kedua, fokus menganalisis lipatan, sesar, dan retakan pada kerak bumi. Yang ketiga, pentingnya memahami evolusi geologi dan potensi sumber daya alam. Pentingnya geologi struktur dalam ilmu kebumian. Yang pertama, eksplorasi sumber daya. Geologi struktural berperan penting dalam menemukan dan memahami perangkap geologi yang menyimpan sumber daya seperti minyak, gas bumi, dan biji logam. Yang kedua, risiko geoteknik. Identifikasi cacat struktural seperti lipatan, patahan, dan zona retakan membantu mengurangi risiko pada proyek konstruksi besar seperti bendungan, terowongan, dan tambang. Yang ketiga, aktivitas seismik. Studi tentang dinamika medan tegangan memberikan wawasan terhadap potensi gempa bumi dan mitigasi dampaknya pada wilayah tertentu. Yang keempat, sumber daya hidrotermal. Struktur geologis yang kompleks sering menjadi jalur utama bagi fluida hidrotermal yang berkontribusi pada pembentukan deposit mineral berharga. Struktur deformasi. Yang pertama, lipatan, terbentuk akibat tekanan tektonik yang menyebabkan lapisan batuan melengkung seperti antiklin dan sinklin yang berguna untuk memahami sejarah geologi. Yang kedua, sesar, struktur hasil pergeseran batuan akibat gaya tektonik yang dapat dibagi menjadi berbagai tipe seperti sesar normal, sesar naik, dan sesar geser. Yang ketiga, zona geser, daerah di kerak bumi yang menunjukkan deformasi intens akibat tekanan diferensial, seringkali mengindikasikan lokasi aktivitas seismik aktif. Metode analisis struktur. 1. Pemetaan lapangan.
Teknik pencatatan sifat fisik dari orientasi struktur batuan di lapangan untuk memahami deformasi geologi pada wilayah tertentu. 2. Plot Streonet, alat analisis grafis 3D yang digunakan untuk memetakan orientasi bidang atau garis pada struktur geologi secara akurat dan membantu simulasi deformasi. 3. Analisis tegangan, studi untuk menentukan jenis gaya kompresi, tensi, geser yang bekerja pada batuan, berguna dalam memahami evolusi struktur regional. Kesimpulan, materi geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari arsitektur batuan di kerak bumi sebagai hasil deformasi, perubahan bentuk atau ukuran akibat gaya dari dalam bumi. Tektonik mencakup unsur-unsur seperti kerak atau retakan, lipatan atau faults, dan sesar atau faults, yang penting untuk memahami sejarah tektonik wilayah dan memprediksi sumber daya alam, serta bencana geologi seperti gempa bumi dan longsor. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu alat-alat geologi yang digunakan di lapangan. 1. GPS digunakan untuk menentukan koordinat lokasi secara tepat, sehingga setiap titik pengamatan dan pengambilan sampel dapat dicatat secara akurat. 2. Kompas geologi digunakan untuk mengukur strike dan dip pada batuan, serta sebagai alat navigasi arah di lapangan. 3. Palu geologi digunakan untuk memecahkan batuan yang lapuk agar dapat melihat bagian batuan yang masih segar dan layak dijadikan sampel. 4. Peta geologi digunakan sebagai panduan awal untuk mengetahui persebaran jenis batuan, struktur geologi, serta untuk mencatat titik lokasi hasil survei. 5. HT digunakan untuk memberitahu teman sekelompok atau dosen tentang koordinat titik yang baru ditemukan, hasil pengamatan, atau jika ada masalah di lapangan. Selanjutnya, materi keempat yaitu stratigrafi. Pengertian stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan atau strata untuk memahami sejarah, komposisi, umur relatif, dan distribusi batuan sedimen guna mengkonstruksi sejarah bumi secara keseluruhan. Prinsip dan dasar jenis stratigrafi. A. Prinsip-prinsip stratigrafi. 1. Prinsip superposisi. 2. Prinsip horizontalitas. 3. Prinsip kesinambungan lateral. 4. Prinsip hubungan potong-memotong. 5. Prinsip inklusi. B. Jenis-jenis stratigrafi. 1. Litostratigrafi. 2. Biostratigrafi. 3. Kronostratigrafi. Pentingnya stratigrafi. Stratigrafi sangat penting karena membantu mengkonstruksi sejarah bumi dengan memahami urutan, usia, dan lingkungan pembentukan lapisan batuan, mulai dari menemukan lokasi sumber daya alam, minyak, gas mineral, hingga memahami evolusi iklim purba, kehidupan, dan aktivitas manusia di masa lalu, serta vital untuk perencanaan konstruksi dan arkeologi dengan mengetahui struktur tanah dan artefak terpendam. Kesimpulan, stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari lapisan batuan untuk mengkonstruksi sejarah bumi menggunakan prinsip-prinsip dan jenis-jenis stratigrafi. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya.